sekarang contoh soal yang kedua. Nih, dari gambar sistem di samping, tongkat AB panjangnya 5 meter. Di AB 5 meter. Titik Z merupakan letak titik berat tongkat. Jika massa beban itu 15 kg, berapakah massa tongkat AB jika ternyata sistem setimbang? Nah, yang perlu diperhatikan, titik Z di sini. Titik Z itu jaraknya 3 meter dari A dan 2 meter dari B. Ini membuktikan atau menunjukkan bahwa tongkat AB tidak atau bukan tongkat homogen. Nah, pertama gambar dulu gaya-gayanya. Ini adalah berat tongkat, W tongkat. Terus ini adalah gambar W beban. Ini ada gaya tegang tali T, ini juga gaya tegang tali T. Nah, di sini karena dikatakan sistem setimbang, berarti benda ini tidak bergerak. Nah, kalau tidak bergerak, ini adalah benda. Contoh yang pertama tadi adalah kita anggap sebagai titik atau partikel. Nah, kalau benda, syarat setimbang itu ada 3. Sigma Fx 0, sigma Fy 0, dan sigma torsi 0. Jadi, kita lihat dulu Wb-nya di sini. Berarti kalau Mb-nya itu 15 kg, terus panjang AB itu 5 meter, sementara ZB-nya itu 2 meter, ZA-nya 3 meter. Yang ditanyakan berapakah massa tongkat, M tongkatnya berapa. Oke, dari sini kalau misalnya sistem ini tidak setimbang, berat W ini lebih berat, maka benda B ini, massa B ini akan turun dan tongkat akan bergerak ke atas. Di sini ada tumpuan, berarti akan, jadi ini kalau ini ditarik turun, ini ke atas. Nah, akan berputar ke sana. Ini menyebabkan putaran ke sana. Sementara yang ini akan mempertahankan titik putarnya di sini ada WB. Nah, ini akan bukan putaran sana. Nah, supaya setimbang berarti torsi antara T dan WT harus sama. Kita lihat dulu untuk benda B. Untuk massa beban. Maka di sini sigma F sama dengan 0. Pada beban hanya terdiri dari T dan W, maka nilai T harus sama dengan WB karena tidak bergerak. Berarti sama dengan 15 kali gravitasi 10. Ambil saja gravitasinya 10. 150 Newton. Nah, sekarang masuk persyaratan sigma torsi terhadap titik A harus sama dengan 0. Karena di sini tumpuannya adalah A. Kalau tarinya itu narik ke atas, dia akan muter ke sana. Tapi karena beban tongkat, dia akan muter ke sana. Maka sigma torsi terhadap A sama dengan 0. Torsi terhadap A, ada torsi karena T, dari T, ya, torsi itu F kali jaraknya adalah AB. Dikurangi torsi karena WT, berarti WT, dikalikan jaraknya AZ. Harus sama dengan 0. Maka T kali AB
AB sama dengan W tongkat kali AZ. Kita tahu bahwa T-nya tadi sama dengan WB. Berarti 150, AB-nya 5 meter, sama dengan W tongkatnya yang ditanyakan, dikalikan AZ-nya 3 meter. Berarti kita peroleh nilai W tongkatnya, ini 50, 250 Newton. Maka massa tongkatnya 250 dibagi 10, karena awal kita ambil nilai gravitasi 10, 25 kilogram. Oke, mudah kan? Oke, kita lihat contoh soal berikutnya. Soal yang ketiga. Nah, kalian tahu ini adalah sistem gambar seperti ini. Tongkat AB, ujung A berada di lantai dan ujung B bersandar pada dinding vertikal yang licin. Jadi A berada di lantai, B berada di dinding vertikal yang licin. Ini jadi tongkat AB-nya dindingnya licin. Di sini licin. Ini sudutnya 60 derajat, sudah. Ternyata tongkat tepat akan bergeser. Maka ditanyakan koefisien geseran antara lantai dengan ujung A. Berarti mu A itu berapa? Oke, langkah pertama gambar dulu gaya-gayanya. Tongkat ini punya berat. Kata homogen. Tongkatnya homogen. Berarti titik beratnya tepat di tengah-tengah. Nah, ini W. Kemudian A ini, ujung A terletak di lantai. Maka di ujung A ini ada gaya normalnya. Selalu tegak lurus. Nih, NA. Lantainya kasar. Berarti di sini ada gaya gesek. Kemungkinan ini kalau bergeser itu gesernya ke sana. Berarti gaya geseknya arahnya FA, saya beri nama FA. Kemudian kita lihat gaya di B. Ujung B menyentuh dinding. Berarti akan ada gaya normal yang arahnya tegak lurus dinding. Ini NB. Nah, karena dinding licin, jadi kata dinding licin berarti di dinding tidak ada gaya gesek. Nah, kalau di sini AB, kemudian di sini saya beri nama C, sudutnya ini 60 derajat, maka pertanyaannya berapakah mu A? Nah, tongkat berarti dia termasuk benda tegar. Kalau benda tegar harus kita gunakan syarat setimbang itu. Syaratnya apa? Yang pertama adalah sigma F arah X sama dengan 0. Kita lihat gaya arah X, berarti gaya yang mendatar. Ada NB, ada FA. Karena berlawanan di sini berarti NB min FA sama dengan 0. Maka NB sama dengan FA. Syarat yang kedua, kita masuk ke syarat yang kedua, yaitu sigma FY sama dengan 0. Kita lihat gaya yang arah Y, arah vertikal. Ada NA, ada W. Maka di sini saya tuliskan NA min W sama dengan 0.
Maka nilai NA-nya sama dengan W. Kita masuk syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga yaitu sigma torsi sama dengan 0. Torsi terhadap mana yang akan kita ambil? Apakah terhadap titik A atau titik B? Secara matematis dua-duanya sama, nanti hasilnya akan sama. Tapi logikanya tentunya torsi terhadap titik A. Karena kemungkinan kalau gaya NB ini akan menyebabkan muter sana. Tetapi kalau diambil pusat putarannya di B, nggak mungkin lah ini ke atas, itu nggak mungkin. Maka kita ambil saja sigma torsi terhadap titik A sama dengan 0. Nah, torsi yang menyebabkan torsi yang mana? Yaitu NB ini tadi menyebabkan putar ke sana. Sementara W, karena yang punya jarak cuman ada NB dan W. W ini menyebabkan putar berlawanan. Pasti itu dua torsi itu akan berlawanan. Nah, maka torsi karena NB ya, dikurang atau nilainya sama dengan torsi karena W. Jadi torsi NB min torsi W sama dengan 0, atau langsung saya tulis begitu. Nah, sekarang NB itu terhadap titik A jaraknya yang mana? Kalian harus ingat ketika kita bahas tentang momen gaya atau torsi, bahwa jarak diambil yang tegak lurus. Maka yang tegak lurus adalah ini, BC. Maka di sini NB dikalikan jaraknya BC sama dengan W. Ini kalau saya teruskan, karena ini tepat di tengah-tengah, berarti jaraknya W terhadap titik A ya berarti setengahnya AC. Oke. Nah, NB BC-nya nilainya apa? Kalau kita lihat ini ada sudut 60 di sini. BC adalah ini segitiga sama siku-siku. Sisi BC di depan sudut, berarti BC itu adalah sisi miringnya AB sinus 60 sama dengan B kali setengah AC itu berarti sisi seletak. Sisi seletak itu berarti sisi miring AB dikalikan cos 60. Atau kalau saya tulis cos theta gitu saja boleh dulu, biar nanti dapat rumus umum cos theta ya. Nah, maka AB dengan AB bisa saya coret. NB-nya tadi nilainya sama dengan apa? Kita ambil di sini bahwa NB itu sama dengan FA. Sin theta sama dengan setengah W cos theta. Nah, FA tadi adalah gaya gesek. Nah, rumus FA masih ingat? FA itu sama dengan mu kali NA. Maka ini saya ganti mu A kali NA sinus theta sama dengan setengah W cosinus theta. Nah, NA-nya berapa? Kita peroleh dari syarat kedua tadi, bahwa NA nilainya sama dengan W. Maka mu A kali W sinus theta sama dengan setengah W cosinus theta. W dengan W bisa saya coret, sehingga nilai mu-nya sama dengan setengah cos theta dibagi sin theta, atau mu A sama dengan setengah cos dibagi sin itu berarti kotangen theta, atau
sepertangan theta juga boleh. Nah, jadi akan kalian dapat nanti misalnya soal itu pilihan ganda, kalian bisa langsung, oh kalau dindingnya licin, nilai koefisien gesekannya adalah setengah kotangan sudut antara tongkat dengan lantai. Hati-hati, sudut tetanya itu yang ini. Jadi sudut tetanya itu yang 60 derajat. Jadi mu sama dengan setengah kotangan theta. Theta adalah sudut antara tongkat dengan lantai. Nah, kalau kita masukkan nilai theta 60 derajat, berarti nilai mu-nya, mu-a-nya setengah kotangan 60. Ayo, berapa kotangan 60? Berarti setengah kali, kalau diambil cos 60 itu setengah, setengah sepertiga akar 3. Berarti kali sepertiga akar 3 atau seperenam akar 3. Kok sepertiga akar 3? Ya, betul. Nah, ini nilai mu-nya. Oke. Ya, silahkan nanti diulang kembali, kerjakan ini berulang-ulang sampai paham betul langkah-langkahnya seperti apa. Sekarang contoh soal yang keempat. Nah, contoh soal yang keempat, ini konsepnya sama dengan yang tadi. Ini Pak Sukro berat badannya 600 Newton. Naik tangga AB yang panjangnya 5 meter, beratnya 400 Newton. Jadi berat badan Pak Sukro, W orangnya itu 600 Newton. Panjang tongkatnya atau panjang tangganya, katakanlah AB-nya itu adalah 5 meter, berat tangganya itu 400 Newton. Bersandar pada tembok vertikal yang licin. Ujung A berada di lantai pada jarak 3 meter dari tembok. Jadi perlu kita gambar dulu. Temboknya, nah, lantainya. Misalkan seperti ini tangganya. Ujung A di sini, ujung B di tembok licin. Oke, gambarnya kurang bagus. Nah, ini saya beri nama C. Maka di sini tadi A terhadap ini, A berada 3 meter dari tembok, berarti AC-nya 3 meter. Kalau AB 5 meter, AC 3 meter, berarti BC-nya kita peroleh 4 meter. Nah, ternyata pada saat Pak Sukro berada 3 meter dari ujung A, tangga tepat akan bergeser. Kalau panjang tangganya 5 meter, berarti di sini tadi kita ambil titik beratnya berarti tepat di tengah-tengah. Ini adalah W tangga. Pak Sukro berada 3 meter. Katakanlah ini D-nya adalah 3 meter. Berarti sudah lebih dari separuh. Misalkan di sini saya gambarkan di sini. Nah, maka di sini W orang. Nah, saat itu
tangga tepat akan bergeser. Yang ditanyakan sama seperti tadi, koefisien gesekan di A itu berapa. Nah, kalau tadi tanpa ada orang, itu kita langsung bisa pakai mu sama dengan setengah kotangen theta. Tetanya adalah ini. Tapi problemnya berbeda sekarang. Nah, tetap harus gambar dulu gaya-gayanya. W tangga sudah, W orang sudah, berarti di A di sini ada gaya normal A. Terus ke sana ada gaya gesek FA. Terus di sini hanya ada NB. Oke. Seperti tadi, kita masuk ke syarat pertama. Syaratnya 1. Sigma Fx sama dengan 0. Kita lihat ada NB, ada FA, berarti langsung saja NB sama dengan FA karena ke kiri dan ke kanan. Kemudian syarat yang kedua, sigma Fy sama dengan 0. Berarti kita lihat ada NA ke atas, ada WO dan WT ke bawah. Berarti yang ke atas NA sama dengan yang ke bawah W orang ditambah W tangga. Nah, karena kita sudah tahu nilai W orang dan W tangga, kita masukkan sekalian 600 ditambah 400. Berarti nilai NA-nya 1000 Newton. Oke, sekarang syarat yang ketiga. Sigma torsi terhadap A sama dengan 0. Nah, terhadap titik A, NB ini menyebabkan putaran ke sana. NW tentunya sebaliknya. Nah, maka di sini torsi karena NB harus sama dengan torsi karena W tangga ditambah torsi karena W orang. Oke, karena yang orang dan tangga itu menyebabkan putaran berlawanan jarum jam, yang NB searah jarum jam. Oke, berarti di sini NB, jarak NB terhadap A berarti BC sama dengan W tangga, ya, W tangga, jaraknya karena ini tepat di tengah-tengah berarti setengah AC ditambah W orang, jaraknya berapa? Kalau orang tadi sudah naik tik sampai sini adalah sejauh D, maka sudut theta di sini jaraknya adalah D cos theta. Nah, ini jaraknya orang D cos theta. Maka di sini NB nilai BC berapa? Nah, kalau di sini sudah tahu, kita sudah tahu jarak BC-nya tadi 4 meter sama dengan W tangganya 400, setengah jaraknya ini 3 meter ditambah W orangnya 600, ini 3 cos theta. Nah, kita lihat nilai cos theta-nya berapa. Kalau sisi miringnya 5, ini 3, depan ini 4, berarti nilai cos theta-nya adalah 3/5. Maka bisa kita masukkan NB-nya tadi kita ganti dengan FA kali 4 sama dengan
600 ditambah 600 kali 3 kali 3/5. Oke, FA-nya sama dengan kali 4 sama dengan 600. Ini 12 kali 120 kali 9 ini. Oke. Sehingga nilai FA-nya sama dengan, kalau saya bagi 4 semua ini 150 ditambah 30 kali 9, 3 kali 9 270. FA sama dengan 0,24. Mu A berarti FA dibagi NA. FA-nya 420, NA-nya tadi ketemu 1000. Berarti nilai mu A-nya adalah 0,42. Nah, udah kan? Yang penting langkah-langkahnya penentuan jarak itu harus betul. Syaratnya, syarat pertama sigma Fx 0, sigma Fy 0, syarat berikutnya adalah sigma torsi 0. Oke. Sekarang contoh soal yang ke-5. Oke. Pada gambar di bawah ini tongkat AB homogen. Panjangnya L dan beratnya 40 Newton. Tali BC mendatar. Jadi di sini gambar C-nya di sini. Ternyata ujung A tepat akan menggeser, maka besar tegangan tali dan koefisien gesekan antara ujung A dengan lantai adalah. Nah, ini sebetulnya sama dengan yang tadi, cuma dimodif bahwa di sini bukan bersandar pada tembok tetapi diikat dengan tali. Pertama kita gambar dulu gayanya. Tongkat AB homogen berarti di tengah-tengah kita ambil W tongkat. Kemudian ini tali tegang sana dan berpasangan. Tapi yang kita bicarakan nanti adalah tongkat. Jadi gaya tegang yang dari tembok itu tidak usah dibahas. Yang kita bicarakan ini gaya tegang tali T. Kemudian di A ini ada gaya karena menyentuh, ini ada gaya normal NA tegak lurus bidangnya, ke sana ada gaya geseknya FA. Oke. Kalau diketahui nilai W-nya sama dengan 40 Newton, yang ditanyakan gaya tegang tali berapa dan koefisien gesekan di A berapa. Oke, seperti tadi, boleh sigma Fx 0, sigma Fy 0, atau boleh dimulai dari torsi dulu. Coba kita mulai dari torsi dulu. Jadi, syaratnya sigma torsi sama dengan 0. Torsi terhadap apa? Terhadap A. Karena misal tali putus tentu ini akan muter ke sana. Misal tali T ini terlalu kuat menariknya, mesti akan muter ke sana. Maka torsinya terhadap titik A. Ini menyebabkan putaran searah jarum jam ini berlawanan. Maka torsi karena T harus sama dengan torsi karena W.
Torsi karena T, ingat, berarti jaraknya adalah yang ini, yang tegak lurus. Berarti T kali AB, dia jaraknya di depan sudutnya, berarti sinus. Sinus theta sama dengan W, jaraknya setengah AB cos theta. Nah, berarti T dikalikan sin 53 sama dengan W, berat tongkat tadi 40 kali setengah kosinus 53. Maka T sin 53 berarti 4/5. Ini 20 cosnya 3/5. Berarti T-nya menjadi 15 Newton. Nah, T sudah ketemu. Sekarang kita masuk mu A. Gunakan syarat sigma Fx sama dengan 0. Lihat sigma Fx dari gambar, arah mendatar hanya ada T dan FA. Berarti T sama dengan FA. T kita tahu nilainya 15, tadi FA itu mu A kali NA. Nah, kemana kita cari NA? Lihat gambar. Syarat berikutnya, sigma Fy sama dengan 0. Kalau sigma Fy sama dengan 0, lihat gambar ada Na dan W. Berarti nilai Na sama dengan W. W-nya tadi adalah 40 Newton. Berarti gaya normal di A 40 Newton. Kita masukkan ke sana. Berarti 15 sama dengan mu A kali 40. Kan nilai mu A-nya 15/40. 3/8. Maka pilihan jawabannya 15 dan 3/8. Oke, saya kira cukup. Untuk contoh soalnya sudah ada 5. Dari kesetimbangan partikel dan kesetimbangan benda tegar semua sudah. Untuk model-model soal lainnya silahkan dikerjakan di soal-soal tugasnya. Jika ada kesulitan bisa kita diskusikan. Nah, tetap semangat, tetap ceria, tetap bahagia. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan tetap berolahraga. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.